Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Apa sih jujur itu? Jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan maupun perbuatan. Contohnya bagaimana, Bu? Nah, pada suatu hari ada anak yang bernama Andi. Andi pada waktu itu mendapatkan nilai bahasa Indonesia sebesar 50. Nah, ketika ia pulang dan ditanya oleh orang tuanya, tadi dapat nilai berapa? Andi menjawab dapat nilai 90, Bu. Nah, itu termasuk ketidakjujuran atau kebohongan. Jadi, lawan dari kata jujur adalah kebohongan. Nah, Rasulullah sendiri telah mengajarkan umatnya untuk berperilaku jujur. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Jadi kalau tidak jujur, otomatis akan masuk neraka. Hikmah dari perilaku jujur ada 3, yaitu pertama adalah bertambahnya kepercayaan orang lain terhadap kita. Yang kedua adalah semakin banyak mendapat teman dimanapun kita berada, karena banyak teman yang percaya kepada kita bahwa kita tidak pernah berbohong atau mengkhianati mereka. Yang ketiga adalah terwujudnya ketentraman dalam kehidupan. Selanjutnya adalah tentang amanah. Apa sih amanah itu? Amanah artinya dapat dipercaya atau terpercaya. Amanah berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bentuk-bentuk amanah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah, yaitu seperti kita menaati segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti kita mendirikan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan juga membayar zakat. Nah, itu termasuk kita menjaga amanat-amanat yang Allah berikan terhadap kita sebagai manusia. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amnatikum wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Yang kedua adalah bentuk amanah terhadap sesama manusia. Bagaimana sih amanah terhadap sesama manusia? Yaitu ketika kita saling menolong, saling berbuat kebaikan antara manusia satu dengan yang lainnya. Karena manusia itu kan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, jadi harus saling tolong-menolong dan saling membantu. Jangan saling menggunjing satu sama lainnya. Ketiga, ada amanat terhadap diri sendiri, yaitu mampu menuangkan segala kemampuan kita dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Seperti kita berperilaku jujur saat menerima jabatan dan lain-lain. Sesuai dengan firman Allah surat Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang
memelihara amanat-amanat maupun janjinya. Selanjutnya ada hikmah perilaku amanah. Yang satu, dapat dipercaya orang lain. Yang kedua adalah orang lain akan memberikan simpati kepada kita. Jadi orang lain akan merasa simpati dengan kerja keras kita karena kita melakukan dengan penuh amanah, tidak semena-mena. Yang ketiga adalah mendorong kesuksesan dalam hidup. Yang keempat adalah orang memberikan kemudahan. Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan. Selanjutnya adalah perilaku amanah dalam kehidupan. Contohnya, satu, kita memelihara titipan orang lain dan mengembalikannya secara utuh. Contohnya, apabila kita meminjam buku, maka buku itu masih dalam keadaan seperti semula, seperti awal kita meminjam, tidak ada robekan-robekan dan lain-lain. Jadi kan itu kita menjaga punyanya orang lain. Yang kedua adalah menjaga rahasia pribadi, keluarga, ataupun organisasi. Jadi kan memang sebuah rahasia sesuatu yang tidak boleh diungkapkan, dalam kurung masih menjadi rahasia. Jadi kita tidak boleh membeberkan atau mengomongkan kepada orang lain. Yang ketiga adalah amanah dalam menjaga diri dan penyalahgunaan jabatan. Contohnya, jika kita diberi amanah sebuah jabatan, contohnya sebagai bendahara, maka kita tidak boleh menggelapkan uangnya atau mengkorupsi uangnya ke sak pribadi. Jadi harus amanah terhadap jabatan sebagai bendahara. Yang keempat adalah memelihara suatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang kelima adalah mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh terlalu menuntut untuk begini dan begitu. Jadi kita lebih banyak rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya adalah tentang istiqomah. Apa sih istiqomah itu, Bu? Istiqomah adalah sikap kukuh pada pendirian dan konsisten dalam tindakan. Contohnya gimana, Bu, istiqomah itu? Contohnya gini. Nah, kalian itu harus memiliki jadwal dalam belajar agar istiqomah. Kok bisa, Bu? Ya, gini. Jadi kalian setiap pada jam berapa, jam 7 ke atas itu harus belajar, dan itu harus dilakukan secara terus-menerus dan setiap hari. Nah, itu namanya istiqomah ketika kalian melakukan terus-menerus di jam 7 kalian belajar. Terdapat dalam firman Allah untuk memerintahkan kita untuk beristiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Bagaimana sih, Bu, contoh perilaku istiqomah? Yang pertama adalah selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua adalah melaksanakan sholat tepat waktu, tidak molor-molor. Dan yang ketiga adalah belajar dengan rajin. Keempat adalah selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Yang kelima adalah selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman. Selanjutnya adalah hikmah dari perilaku istiqomah. Apa sih hikmah dari perilaku istiqomah?
Nah, yang pertama adalah Allah akan memelihara dirinya dari rasa takut dan sedih dalam menjalani kehidupan. Dan yang kedua adalah kesuksesan akan dapat diraih baik pada kehidupan di dunia ini maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah orang yang istiqomah dan sabar serta mendirikan salat akan selalu dilindungi oleh Allah. Amin. Nah, mungkin cukup sekian ya anak-anak untuk materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan, Ibu tunggu. Dan cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.